Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Metania, NPM 208110134. Perkenalkan, nama saya Jela Dwi Syahcana, NPM saya 208110017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonie Adila Putri, NPM 208110125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syahla Medina Lailafna, NPM 208110028. Sunter Komin, Psychology of the Thai People, Values and Behavioral Patterns, National Institute of Development Administration, NIDA, Bangkok, 1991. Di bukunya ia membahas tentang pola perilaku apa yang dihasilkan dan menggambarkan perilaku serta kepribadian orang Thailand, sehingga memungkinkan pemahaman konsep sistematis tentang orang Thailand. Yang pertama, orientasi ego. Orang Thailand memiliki ego yang sangat besar, rasa kemandirian yang dalam, kebanggaan, dan martabat. Mereka tidak bisa mentolerir pelanggaran apapun terhadap ego. Terlepas dari sisi dingin dan tenang, mereka dapat dengan mudah terprovokasi untuk reaksi emosional yang kuat. Jika siapapun yang dekat dengannya, seperti ayah atau ibunya, dihina. Orang Thailand cukup emosional ketika martabat mereka diremehkan atau diprovokasi. Ada banyak sekali contoh di media, di mana orang dapat dengan mudah melukai atau membunuh orang lain karena penghinaan yang tampaknya sepele. Seperti contoh di Matichon 3 Januari 1991. Ada sebuah pesta di mana tuan rumah merayakan sebuah kemenangannya. Seorang tamu A menjadi tidak sabar dengan pertunjukan boneka lokal yang tertunda, yaitu Nantalung, dan mulai membuat keributan. Marah saat ditegur tamu lain, yaitu tamu B, tamu A tidak terima sehingga membentak tamu B di depan banyak orang. Rupanya, ego besar tamu B tidak bisa menerima ucapan tamu A. Dia memukul kepala tamu A dengan botol whisky dan menembaknya tepat di antara matanya. Yang kedua, Grateful Relationship Orientation. Orang Thailand terikat pada hubungan timbal balik yang tulus dan dalam. Dan yang paling dalam adalah hubungan bunkun yang ditanamkan secara psikologis sebagai lawan dari hubungan etiket atau transaksional. Bunkun yaitu kebaikan yang berhutang budi adalah ikatan psikologis yang baik antara seseorang karena kebaikan dan ketulusan semata, memberikan bantuan yang dibutuhkan orang lain, dan yang terakhir mengingat kebaikan yang telah dilakukan dan kesiapannya untuk membalas kebaikan tersebut. Itu hubungan bunkun, dengan demikian didasarkan pada nilai syukur. Oleh karena itu, orientasi nilai ini dicirikan oleh kualitas grateful yang dijunjung tinggi dalam diri seorang, dan oleh pola bunkun atau hubungan bersyukur. 3. Orientasi hubungan interpersonal yang halus. Orientasi ini dicirikan oleh preferensi untuk tipe kepribadian yang tidak tegas, sopan, dan rendah hati. Diekspresikan melalui penampilan, tata krama, dan pendekatan interpersonal, serta preferensi untuk interaksi yang santai dan menyenangkan yang menyebabkan senyuman dan aspek ramah orang Thailand menarik sebagian besar pengunjung asing. 4. Fleksibilitas dan orientasi penyesuaian. Data menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar orang Thailand menyukai interaksi tulus, mereka juga menghargai karakteristik fleksibel dalam diri seorang. Ketika dihadapkan pada beberapa pelanggaran atau penyimpangan dari aturan, reaksi yang umum adalah jangan terlalu ketat atau kaku, itu tidak masuk akal. Ini masalah kecil, ini bukan masalah hidup atau mati. Semuanya bisa sesuaikan kok. 5. Orientasi religiositis. Sesuai dengan temuan prioritas nilai bahwa Muslim Thailand secara jelas dibedakan dari Buddha Thailand karena nilai agama mereka yang sangat tinggi. Pemeriksaan lebih dekat terhadap kelompok yang menganggap agama memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan mereka, mengungkapkan bahwa hanya 35,9% hingga 55,3% di antara umat Buddha Thailand yang memiliki pemikiran seperti itu, sedangkan 74,3% hingga 85,3% ditemukan di antara Muslim Thailand. Keyakinan orang Thailand juga terdapat pada kepercayaan terhadap karma dan tahayul.
Mereka percaya pada roh, astrologi, dan mempraktikkan berbagai perilaku magis dan tahayul. Manifestasi perilaku dari kepercayaan semacam itu dapat dilihat di mana-mana. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada rumah roh di hampir setiap tempat. Kedua, akan ditemukan sebuah pohon dengan batangnya diikat dengan kain warna-warni dan dengan kemenyan tergeletak di sekitarnya. 3. Burung mitologi Garuda atau Krut yang merupakan simbol kehormatan. 4. Penghitungan waktu yang menguntungkan untuk berbagai acara penting. 5. Orang Thailand umum, terpelajar maupun tidak berpendidikan suka menggantungkan banyak jimat dan jimat di leher mereka untuk menambah pesona dan menangkal bahaya. Agama Buddha di Thailand memiliki fungsi psikologis lebih dari apapun. Ini pada dasarnya memberikan bantalan psikologis, baik dalam fungsinya menjelaskan bagaimana dan mengapa. Hal-hal terjadi seperti dalam penggunaan karma sebagai pembenaran setelah peristiwa, atau dalam fungsinya menyediakan peta jalan untuk mengatasi lingkungan sosial seorang untuk kelangsungan hidup sosial dan psikologis seseorang, atau dalam fungsinya menyediakan keselamatan sebagai jalan keluar dari masalah. Pada saat krisis, baik itu gagasan tentang pahala surgawi atau sarana untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Secara psikologis, pada saat krisis, bahkan yang paling skeptis akan meminta bantuan supernatural. Baik, saya Jela. Saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi berkembang di negara Jepang. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, namun terdapat satu ciri yang dapat menggambarkan kepribadian orang tersebut melalui perilakunya yang biasa ia lakukan. Untuk memahami psikologi khas Jepang digunakan konsep Amai. Konsep Amai yang diperkenalkan oleh Takeo Doi. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1920 di Tokyo, Jepang. Amai dalam Kamus Jepang Indonesia Matsura diterjemahkan sebagai memanjakan. Takeo Doi menjelaskan perilaku ini terlihat jelas pada perilaku bayi dengan ibunya yang mengandalkan keinginan untuk disayangi dan enggan lepas dari kehangatan sang ibu. The Anatomy of Dependence adalah sebuah buku tahun 1971 oleh psikoanalisis Jepang Takeo Doi. Ada dua faktor yang harus diperhatikan. Pertama adalah orang Jepang tidak selalu mengekspresikan cinta dengan tulisan atau kata-kata. Cinta biasanya hanya dikira-kira, dirasakan atau diungkapkan secara nonverbal. Yang kedua, kata cinta adalah sesuatu yang sulit diterjemahkan dan merupakan perasaan yang kompleks. Jadi, Amai lebih tepat ditulis sebagai harapan yang ditujukan sebagai kalimat yang berarti rasa kagum dan rasa sayang seorang anak. Ada beberapa penjelasan tentang Amai. Yang pertama, John Bester menjelaskan bahwa Amai merupakan sebuah emosi yang mendasari sebagai tingkah laku sang bayi dalam usahanya untuk mendekatkan diri pada ibunya. Yang kedua, Kumagai menjelaskan bahwa Amai dapat didefinisikan sebagai sebuah perasaan akan meminta cinta pasif yang diekspresikan melalui sebuah perilaku. Melalui konsep ini, Takeo Doi menjelaskan bahwa terdapat sekelompok istilah dalam bahasa Jepang yang mempunyai hubungan dengan bermacam keadaan jiwa seseorang yang tidak dapat memenuhi hasratnya untuk Amai, seperti amanzuru, yaitu puas. Maksudnya itu adalah sikap seseorang yang membiarkan dirinya merasa puas walaupun sebenarnya kenyataannya tidak membenarkan perilaku tersebut. Yang kedua adalah fute kusareru, yaitu dongkol. Maksudnya, sikap dongkol yang timbul karena amairu yang dilakukan tidak mendapat penerimaan dari individu yang bersangkutan. Yang ketiga, hine kureru, yaitu pura-pura. Maksudnya memperlihatkan sikap yang sebenarnya bertentangan dengan hasrat sendiri, mencakup sikap pura-pura seakan-akan tidak mempunyai hasrat apapun untuk beramairu. Yang keempat adalah kigane, yaitu tertekan. Maksudnya, suatu keadaan batin yang tertekan ketika menghadapi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk amairu walaupun dia ingin sekali melakukannya. Yang kelima adalah wagamama, yaitu mengandalkan orang lain. Jadi, dapat dikatakan pada hakikatnya, amai adalah suatu konsep psikologis untuk menentang kenyataan perpisahan si bayi dari ibunya.
Amae berfungsi untuk mengurangi rasa sepi yang disebabkan oleh perpisahan. Kiranya dapat dikemukakan bahwa di mana psikologi Amae itu terlampau berpengaruh. Di situ akan timbul konflik batin dan resah yang timbul dari suatu perpisahan. Sekian penjelasan tentang konsep psikologi berkembang di Jepang. Baiklah, di sini saya, Leonie, akan menjelaskan konsep psikologi yang berkembang di negara Korea Selatan. Orang Korea dikenal memprioritaskan kolektivis, tetapi di lain waktu mereka juga dapat tampil individualistis. Mereka sangat mudah bergaul, jujur, dan ramah. Chin Choi dan Gyo Seok Han menerbitkan jurnal berjudul Simcheong Psychology, The Case of the Emotional State for Cultural Psychology. Dari jurnal penelitian itu, muncullah sebuah konsep yang disebut Simcheong. Simcheong merupakan budaya yang kompleks dalam menggambarkan emosi untuk orang Korea yang memainkan peran penting dalam hubungan interpersonal di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memahami konsep Simcheong? Dalam bahasa Korea sendiri, Simcheong bermakna perasaan yang ada dalam pikiran. Istilah ini terdiri dari dua bagian, yaitu Shim berarti pikiran dan Cheong berarti perasaan. Konsep ini berkaitan dengan suasana hati saat terjadi peristiwa tertentu dalam sebuah hubungan. Simcheong bekerja di saat terjadi sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita di lingkungan orang-orang terdekat. Meskipun ini bersifat pribadi, namun konsep tersebut memberikan pengaruh pada hasil karya seperti film, serial drama, puisi, novel, lagu, dan lainnya. Terdapat 4 poin penting dari konsep Simcheong tersebut, yaitu yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, sebentuk evaluasi diri. Yang ketiga, proses berpikir reflektif. Dan yang keempat, percakapan langsung dengan melibatkan unsur empati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi di negara Filipina. Psikologi yang Filipino atau psikologi Filipina diartikan sebagai psikologi yang berakar pada pengalaman, gagasan, dan orientasi budaya Filipina. Di Filipina juga mengacu pada berbagai manifestasi atau wujud gangguan mental pada orang di negara tersebut, seperti manifestasi depresi dan skizofrenia. Pada tahun 1975, Asosiasi Nasional untuk Psikologi Filipina diresmikan di bawah kepemimpinan Virgilio Enriquez yang dianggap sebagai bapak psikologi Filipina. Psikologi Filipina muncul dan tumbuh sebagai bagian dari gerakan pribumi nasionalis di Filipina. Pada tahun 1971, Enriquez mendirikan Rumah Penelitian Psikologi Filipina yang sekarang menjadi Rumah Penelitian dan Pelatihan Psikologi Filipina. Psikologi Filipina sebagai psikologi pasca kolonial dan pembebasan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini adalah varian lokal psikologi kritis, berfungsi sebagai ilmu sosial emansipatoris yang bertujuan untuk mendekolonisasi neokolonialisme akademis. Psikologi Filipina biasanya dianggap sebagai cabang psikologi Asia. Beberapa pendekatan dan metode yang digunakan dalam psikologi Filipina. Yang pertama, Pakikipagkwentuhan. Dalam penelitian ini, melakukan storytelling sebagai metode. Peneliti hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan peserta yang berbicara. Secara bahasa menggunakan istilah kwento yang berarti menceritakan sebuah cerita. Yang kedua, menggunakan metode panunuluyan. Metode penelitian ini, peneliti tinggal di rumah kalaho atau peserta atau partisipannya sambil melakukan penelitian dengan persetujuan keluarga kalaho tersebut. Yang ketiga, pada dalau-dalau. Metode ini peneliti sesekali mengunjungi tuan rumahnya dan tidak tinggal di rumah kalaho tersebut, hanya sekedar mengunjungi. Yang selanjutnya, patatanong-tanong.
metode ini, peneliti menjalani semacam sesi tanya jawab dengan para peserta atau kalaho. Selanjutnya, yang terakhir, pakiki ramdam. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan sepenuhnya perasaan atau emosinya sendiri untuk membenarkan apakah partisipannya atau kalaho siap menjadi bagian dari penelitiannya atau tidak. Yang secara harfiah berarti persepsi batin tentang emosi.